نتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin, para jemaah umrah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul di majelis yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita melanjutkan pelajaran kita. Pada pertemuan kemarin kita telah membahas tentang azabul qabr wa na'imuhu, tentang azab kuburan dan kenikmatan yang ada pada kuburan, bahwasanya seorang tatkala meninggal dunia dicabut ruhnya oleh para malaikat, maka dia akan masuk dalam alam barzakh. Kalau tidak dia diazab, maka dia akan mendapatkan kenikmatan. Barang siapa yang selamat dari azab kubur, maka perkara setelah azab kubur lebih mudah baginya. Dan barang siapa yang tidak selamat dari azab kubur, maka perkara dia setelah itu lebih sulit baginya, sebagaimana telah kita isyaratkan dari hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan telah kita jelaskan pula bahwasanya dalil-dalil tentang azab kubur ya, sangatlah banyak, sampai dijelaskan oleh para ulama bahwasanya dalil-dalil yang menjelaskan atau hadis-hadis yang menjelaskan tentang adanya azab kubur, hadis-hadisnya mutawatir. Yang dimaksud dengan hadis-hadisnya mutawatir yaitu diriwayatkan oleh banyak sahabat ya. 10 sahabat lebih meriwayatkan tentang adanya azab kubur dengan berbagai macam konteks. Oleh karenanya azab kubur dalil-dalilnya baik dari Al-Qur'anul Karim maupun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadis-hadisnya mutawatir. Di antara hadis yang belum sempat kita sebutkan kemarin yaitu hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, "Maron Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabrain." Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Faqala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya dua penghuni kubur ini sedang diazab. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan, kemudian Nabi mengatakan dua penghuni kubur ini sedang diazab. Dan kedua-duanya diazab bukan pada perkara yang besar. Artinya apa? Sebagian ulama menafsirkan artinya dua perkara tersebut sebenarnya bisa ditinggalkan oleh mereka, sebenarnya bisa meninggalkan perkara ini, perkaranya mudah untuk ditinggalkan, tapi mereka menggampangkan sehingga mereka melakukan perkara tersebut. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, mereka berdua tidak diazab karena perkara yang besar, tapi perkara yang ringan mudah untuk ditinggalkan, namun mereka tidak meninggalkannya, mereka menggampangkannya. Amma ahaduma fakana la yastatiru minal bauli, adapun yang satu diazab karena tidak bersih tatkala buang air kecil. Dan telah dijelaskan dalam hadis bahwasanya wa amatu azabul qabr, dan kebanyakan orang yang terkena azab kuburan adalah karena tidak bersih dalam buang air kecil. Wa amal akhar fakana yamshi bin namimah, adapun satunya diazab karena dia melakukan namimah. Dia berjalan ke mana-mana dalam rangka untuk mengadu domba di antara kaum muslimin. Maka dua orang ini diazab oleh Allah dalam azab kubur. Thumma akhadha jaridatan ratbatan aw ratibatan fashaqqaha nisfain. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil jaridah, yaitu pelepah korma. Kemudian Nabi yang masih basah pelepah korma tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membelah pelepah korma tersebut menjadi dua. Fagharaza fi kulli qabrin wahidatan. Kemudian ditancapkanlah kepada masing-masing kuburan satu pelepah. Jadi pelepah tadi dibagi dua, satunya ditancapkan ke satu kuburan, yang setengahnya lagi ditancapkan di kuburan yang lain. Maka para sahabat mengherankan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, lima fa'alta dzalik?" Wahai Rasulullah, apa yang membuat engkau melakukan demikian? Kenapa harus kau tancapkan pelepah korma di atas kuburan yang satu dengan kuburan yang lainnya?
Maka Nabi SAW menjawab, la'allahu yukhaffifu anhuma ma lam yaibasa. Semoga dengan ini akan diringankan azab mereka berdua selama pelepah korma tersebut belum kering. Selama pelepah korma tersebut belum kering. Ini dalil bahwasanya akan adanya azab kuburan. Bahwasanya Nabi SAW pernah melewati dua orang yang sedang dikubur, dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi hadis yang sahih yang tidak diragukan lagi akan kesahihannya. Namun yang perlu saya ingatkan dalam hadis ini, sebagian orang salah paham karena mengikuti pendapat sebagian ulama yang menyatakan bahwasanya kedua orang tersebut dikurangi azabnya karena pelepah korma tersebut. Selama masih basah maka akan dikurangi azab kuburnya. Sehingga banyak orang yang kemudian berijtihad, ada yang bawa air di kendi taruh di situ, ada yang menanam pohon di situ biar enggak kering-kering. Ini kesalahannya. Karena yang benar tidak ada hubungannya pelepah korma dengan orang itu diazab atau tidak. Tidak ada hubungannya. Apa fungsi pelepah korma sehingga bisa mengurangi azab orang tersebut? Yang benar sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama, itu syafaat dari Nabi SAW. Nabi mendoakan agar mereka berdua dikurangi azabnya. Namun doa Nabi tersebut berlaku sampai pelepah korma tadi kering. Kalau sudah kering maka berakhirlah syafaat Nabi SAW untuk mengurangi siksaan dua orang tersebut. Oleh karenanya hal ini tidak dilakukan oleh para sahabat. Ini cuma kekhususan Nabi SAW. Nabi SAW karena dia diberitahu ilmu gaib oleh Allah, dikabarkan bahwasanya dua orang ini sedang diazab kubur. Maka Nabi SAW kemudian mengabarkan dua orang penghuni kuburan ini sedang diazab. Maka Nabi SAW kemudian mengambil pelepah korma, kemudian meletakkan. Artinya apa? Dengan doa Nabi maka dikurangilah azab kuburan dua orang tersebut. Maka tidak perlu kita ikuti, tidak perlu kita ikuti dengan menebarkan bunga sebagaimana orang-orang Hindu. Ini tasyabbuh dengan orang-orang apa? Hindu yang menebarkan bunga. Kemudian ada yang kalau mayat tenggelam di lautan ditebarin bunga lagi di lautan. Ya sudah basah kena air laut, tidak perlu ditebarin dengan bunga lagi. Ini tasyabbuh dengan orang-orang Hindu. Tidak ada faedahnya bunga tersebut. Yang kalau mau kita doakan agar dia dikurangi azabnya. Kemudian tatkala kita meletakkan air di kuburan atau kita menanamkan pohon di kuburan, seakan-akan kita menuduh penghuni kubur ini sedang diazab. Iya atau tidak? Nabi SAW kenapa meletakkan pelepah korma? Karena Nabi tahu mereka berdua sedang diazab, sementara kita tidak tahu ini sedang diazab atau tidak. Tahu-tahu kita tanam pohon korma. Ente nuduh dia sedang diazab, maka ente tanam pohon korma. Oleh karenanya ini adalah kekhususan Nabi SAW, karenanya tidak diikuti oleh para sahabat setelah itu. Tidak diikuti oleh para sahabat setelah itu. Karenanya kita lihat sekarang kuburan di tanah air kita sering ditanami dengan berbagai macam pepohonan. Karena tidak ada pohon korma, maka tanam pohon-pohon yang lain. Dan tanaman-tanaman tersebut ternyata ada keyakinan-keyakinan di balik penanaman pohon-pohon tersebut. Saya sendiri lihat ada kendi air, letakkan air di kuburan tersebut. Apa faedahnya? Tidak ada faedahnya. Ini sekedar peringatan bahwasanya yang terpenting bagi kita adalah mendoakan orang yang sudah dikubur. Kalau memang dia diazab oleh Allah maka akan dikurangi azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mendapatkan kenikmatan agar ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak perlu kita menebarkan bunga atau kita menanamkan pohon. Kalau ternyata dikurangnya azab tersebut berkaitan dengan basah keringnya pohon, maka Nabi akan tanam pohon korma. Ngapain cuma pelepahnya saja diletakkan, bakalan kering. Tapi itu bukan berkaitan dengan kering basahnya. Dan apa hubungannya kering basahnya pohon dengan orang yang dalam kuburan? Secara logika juga enggak masuk. Secara logika juga enggak masuk. Meskipun sebagian ulama menyatakan karena ini sedang bertasbih. Sebagian ulama menyatakan seperti An-Nawawi rahimahullah bahwasanya kedua pelepah korma tersebut sedang bertasbih dan tasbihnya berhenti tatkala sudah kering. Ini juga butuh dalil. Allah menyebut ini butuh dalil penerangan seperti ini. Kita tahu Imam Nawawi rahimahullah ulama yang besar, ulama yang mulia. Akan tapi pernyataan seperti ini butuh dalil. Kemudian kok tasbih berhenti tatkala sudah kering? Mana dalilnya? Enggak ada dalilnya. Semua benda yang ada di alam semesta ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Basah atau kering, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya saya katakan tadi, setelah itu tidak ada para sahabat yang mengikuti Nabi dengan menanamkan pohon di kuburan-kuburan. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita bahas tentang orang-orang yang mengingkari adanya azab kubur. Orang-orang yang mengingkari adanya azab kubur.
adanya azab kubur merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Al-Ibanah. Dia mengatakan, wa ankaratil mu'tazilah azabul qabr. Orang-orang Mu'tazilah, orang-orang yang mendewakan akal, ya, mereka mengingkari adanya azab kubur. Wa qad ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min wujuhin katsirah. Kata Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, padahal dalil-dalil tentang azab kubur telah diriwayatkan dengan banyak sisi. Artinya banyak sahabat yang meriwayatkan dengan berbagai macam model periwayatan. Ada Nabi menyuruh untuk berlindung dari azab kubur, Nabi mengabarkan ada orang sedang diazab, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mendengar orang sedang diazab, Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh berdoa. Banyak model penjelasan tentang adanya azab kubur. Wa ruya an ashabihi radhiyallahu anhum ajma'in. Dan diriwayatkan adanya azab kubur dari para sahabat. Para sahabat juga menerima hal ini. Mereka menceritakan tentang adanya azab kubur karena mereka menerima hal ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ruwiya an ahadin minhum annahu ankarahu. Dan tidak diriwayatkan dari satu orang sahabat pun yang mengingkari adanya azab kubur. Wa nafahu wa jahadahu. Tidak seorang pun yang mengingkari, yang menafikan dan menolak adanya azab kubur. Fawajaba an yakuna ijma'an min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hal ini menunjukkan ijma' para sahabat akan adanya azab kubur. Ini perkataan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah dalam kitabnya Al-Ibanah. Oleh karenanya Al-Marwazi meriwayatkan dari Abu Abdullah Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dia mengatakan azabul qabri haqqun la yunkiruhu illa dhalun aw mudil. Kata Imam Ahmad, azab kubur adalah benar, tidak ada yang mengingkari adanya azab kubur kecuali orang sesat dan menyesatkan. Dan ini dilakukan oleh orang-orang Mu'tazilah dan diikuti oleh sebagian kaum muslimin hingga saat ini. Hingga saat ini kita dapati masih sebagian kelompok, ya, yang mengingkari adanya azab kubur dengan syubhat-syubhat, dengan alasan-alasan yang disebutkan oleh orang-orang Mu'tazilah, nenek moyang mereka. Dan kita tahu likulli qaumin waris. Setiap orang ada pewarisnya. Sebagaimana ahlu sunnah ada pewarisnya, ahlu syirik, pelaku kesyirikan juga ada pengikutnya sampai sekarang. Ahlul bid'ah juga ada pengikutnya sampai sekarang, ya. Mu'tazilah juga ada pengikutnya sampai sekarang, ya. Oleh karenanya apa yang mereka sebutkan syubhat-syubhat untuk menolak adanya azab kubur sungguhnya telah disebutkan oleh nenek moyang mereka terdahulu. Adapun ahlul bid'ah dari kalangan Mu'tazilah seperti Abul Huzail dan juga Al-Marrisi, mereka mengingkari adanya azab kubur. Mereka mengatakan, adapun pertanyaan man rabbuk, kemudian ma dinuk, wa ma nabiyyuk, wa man nabiyyuk, siapa Rabbmu, siapa nabimu dan apa agamamu, ini akan ditanyakan kepada mayat bukan dalam kuburan tetapi baina nafkhatain. Kita tahu bahwasanya menjelang hari kiamat, nanti akan kita bahas tentang hari kebangkitan, ada nafkhatul ula dan ada nafkhatul tsaniyah. Malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama, maka semuanya meninggal dunia tatkala itu. Kemudian ada masa antara peniupan pertama dengan peniupan yang kedua. Tatkala peniupan kedua, maka faidahum thumma nufikha fihi ukhra faidahum qiyamu yanzurun. Kemudian ditiupkan kedua kali oleh malaikat Israfil, maka semua mayat akan terbangkitkan. Kata mereka, disitulah terjadi pertanyaan man rabbuk wa man nabiyyuk wa madinuk. Itu pun pertanyaan saja, bukan berkaitan tentang azab kubur. Intinya mereka mengingkari adanya azab kubur. Adapun dalih-dalih yang mereka sebutkan tentang pengingkaran adanya azab kubur, kata mereka, pertama, azab kubur tidak disebutkan dalam Al-Quran. Kata mereka demikian. Dan ini bantahannya dari dua sisi. Bantahan pertama dari sisi global, bahwasanya meskipun tidak disebutkan dalam Al-Quran, seandainya tidak disebutkan dalam Al-Quran, hanya disebutkan dalam hadis-hadis, maka kita tetap beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala inni utitul Quran wa mithlahu ma'ahu. Aku telah diberikan oleh Allah Al-Quran dan yang semisalnya, yaitu apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Dialah Allah yang telah mengutus kepada mereka seorang rasul yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, mensucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan Rasul tersebut mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Alkitab adalah Al-Quran, Al-Hikmah menurut para ulama adalah sunnah. Jadi Allah menugaskan Nabi untuk mengajarkan sunnah Nabi SAW.
Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada istri-istri Nabi, "Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah." Dan ingatlah apa yang dibaca di rumah-rumah kalian dari ayat-ayat Allah itu Al-Qur'an, wal hikmah. Al-hikmah adalah sunnah. Jadi Allah sebutkan tentang sunnah. Sunnah merupakan hujjah. Allah mengatakan, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh." Apa yang datang dari Rasulullah SAW maka ambillah. Meskipun tidak disebut dalam Al-Qur'an. Meskipun tidak disebutkan dalam Al-Quran, oleh karenanya banyak akidah-akidah yang tidak disebutkan, tidak mesti disebutkan dalam Al-Quran. Karena hadis adalah penjelas dari Al-Quran dan penyempurna Al-Quran. Kecuali kalau orang-orang ini bermadzhab dengan Al-Quraniyun, seperti mazhab Al-Quraniyun, yaitu orang-orang hanya yang percaya kepada Al-Quran. Dan ini mazhab yang batil. Ya. Kalau orang hanya berpegang dengan Al-Quran sementara hadis-hadis dibuang, maka dia tidak bisa menjalankan ibadah. Allah mengatakan wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Bagaimana kita mengerjakan salat? Tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an berapa salat dalam sehari semalam, tidak disebutkan. Tidak disebutkan waktu-waktunya kapan saja, tidak disebutkan. Tidak disebutkan bagaimana tata caranya, tidak disebutkan. Kalau kita hanya pegang Al-Qur'an, kemudian kita baca wa aqimus shalah, dirikan salat, kita enggak bakalan bisa mengerjakan salat. Kecuali kalau kita membaca hadis-hadis Nabi. Karena semuanya dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi. Dari yang membatalkan sholat, kemudian kapan sholatnya, bagaimana tata cara sholatnya, waktu-waktunya kapan saja, berapa rakaatnya, semua dalam hadis Nabi. Haji yang begitu kompleks pelaksanaannya, berapa banyak rangkaian haji tersebut, tidak ada dijelaskan dalam Al-Quran secara detail. Allah hanya mengatakan, walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya. Allah hanya menyebutkan sebagian rukun, tetapi secara detail bagaimana aturannya, dari mana ke mana, kemudian apa yang dilakukan, maka tidak dijelaskan kecuali dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga zakat, bagaimana cara membayar zakat? Tidak ada nisab-nisabnya dijelaskan dengan detail kecuali dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mengatakan bahwasanya seandainya azab kubur tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, kita tetap beriman kepada azab kubur. Kenapa? Dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa shadiqul masduq, dan dia adalah orang yang jujur dan dibenarkan. Orang yang benar dan dibenarkan. Apalagi telah kita jelaskan pada pertemuan kemarin, terlalu banyak ayat dalam Al-Quran, kita sebutkan sekitar 7 ayat. 7 ayat yang menjelaskan adanya azab kubur dan adanya nikmat kubur. Ya, sebagaimana telah kita jelaskan kemarin, ternyata ayat-ayat Al-Quran juga menunjukkan adanya azab kubur, dan ada ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan adanya nikmat kubur. Oleh karenanya perkataan mereka bahwasanya azab kubur tidak disebutkan dalam Al-Quran adalah perkataan yang batil. Ternyata disebut dalam Al-Quran. Kalaupun tidak disebut dalam Al-Quran, maka kita tetap beriman dengan hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian syubhat mereka yang kedua, mereka mengatakan hadis-hadis ya yang meriwayatkan tentang adanya azab kubur tidak sampai pada derajat mutawatir. Apa itu hadis mutawatir dan apa itu hadis ahad? Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan 10 sahabat atau lebih, ya. Ada khilaf tentang berapa bilangan, tapi sekitar 10 sahabat atau lebih. Kemudian di bawah sahabat tersebut juga banyak tabi'in, kemudian diriwayatkan dengan jumlah yang banyak. Kata mereka ini namanya hadis mutawatir. Dan kita tidak menerima masalah akidah kecuali hadis mutawatir. Adapun hadis-hadis yang ahad, yang hanya diriwayatkan oleh sebagian sahabat tentang akidah, 2 sahabat, 3 sahabat, 5 sahabat, 7 sahabat, maka kita tidak terima. Tidak ada yang mengungkapkan syubhat seperti ini kecuali orang Mu'tazilah. Ini asal syubhatnya dari orang Mu'tazilah yang menggunakan akal mereka, sehingga mereka tidak mau beriman tentang hadis-hadis yang menyebutkan tentang akidah kalau tidak sampai derajat mutawatir. Maka bantahannya akan hal ini dari beberapa sisi. Yang pertama, hal ini menunjukkan kebodohan mereka tentang ilmu hadis. Karena hadis-hadis yang meriwayatkan tentang azab kubur hadisnya mutawatir, diriwayatkan oleh banyak sahabat. Dan ini saya ingat bagaimana perkataan juga Al-Qadhi Abdul Jabbar dalam kitabnya Usulul Khamsah, Syarah Usulul Khamsah, seorang pemimpin dari Mu'tazilah yang punya kitab Syarah Usulul Khamsah. Dia mengingkari tentang adanya melihat Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan hadis-hadis yang meriwayatkan tentang melihat Allah pada hari kiamat kelak, hadis-hadisnya ahad, bukan mutawatir. Dan ini menunjukkan kegoblokan dia dan kebodohan dia. Kenapa? Karena hadis-hadis yang menjelaskan tentang melihat Allah pada hari kiamat, hadisnya mutawatir, diriwayatkan 20 sahabat lebih yang meriwayatkan tentang akan para kaum mukminin akan melihat Allah pada hari kiamat. Ini karena kejahilan. Bantahan yang pertama kita katakan, hadis-hadis yang meriwayatkan tentang azab kubur, hadis-hadisnya mutawatir. Kemudian yang kedua, kalaupun hadisnya ahad, taruhlah yang meriwayatkan cuma 2 sahabat, taruhlah yang meriwayatkan cuma 3 sahabat, tetap kita beriman.
Tetap kita beriman meskipun yang meriwayatkan 3 sahabat. Oleh karenanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan seluruh firqah selain Mu'tazilah, seluruh firqah berdalil dengan hadis ahad untuk masalah akidah. Saya ulangi lagi, hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh misalnya kurang dari 10 sahabat, 9 sahabat, 8 sahabat. Kata mereka kalau bilangannya cuma 9 tidak yakin. Mungkin 9 orang bisa salah. Tapi kalau 10 orang kita yakin. Kita bilang kalau 9 bisa salah, 10 juga bisa salah mestinya. Apa bedanya 9 dengan 10? Apa bedanya 7 dengan 10? Apalagi para sahabat, apalagi mereka kuat, orang amanah. 3 saja kita percaya, 4 kita percaya. 1 saja kalau meriwayatkan tentang akidah kita percaya. Kenapa sahabat yang meriwayatkan? Selama hadisnya sahih. Kata mereka enggak, kalau enggak mutawatir enggak diterima. Namun Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya As-Sawa'iqul Mursalah membuat pembahasan yang sangat panjang tentang masalah ini, tentang menerima hadis ahad dalam masalah akidah. Dan dia sebutkan bahwasanya seluruh firqah dalam Islam menerima hadis ahad sebagai akidah. Contohnya seperti beliau sebutkan, seperti orang-orang Qadariyah. Mereka senantiasa berdalil dengan akidah mereka dengan hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap orang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ini hadis ahad, bukan hadis mutawatir. Kemudian juga sabda Nabi, khalaqtu ibadiyah hunafa fajtalahtumus syayatin an dinihim. Aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus, jauh dari syirik, kemudian disesatkan oleh para syaitan. Hadis ini juga diriwayatkan, dijadikan dalil oleh orang Qadariyah untuk menolak takdir, dan hadis ini juga hadis ahad. Orang-orang Murji'ah yang mengeluarkan amal dari iman juga berdalil dengan hadis ahad. Sabda Nabi SAW, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Mereka tidak melihat hadis-hadis yang lain. Hadis ini juga hadis ahad. Demikian juga orang-orang Khawarij juga berdalil dengan hadis ahad. Seperti hadis sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim adalah kefasikan dan membunuh seorang muslim ada kekufuran. Oleh karenanya mereka mengatakan membunuh orang masuk neraka, kafir. Dalilnya sebuah hadis yang hadisnya hadis ahad. Dan demikianlah para firqah. Demikian juga seperti orang-orang Rafidhah. Mereka untuk mengkafirkan para sahabat, mereka berdalil dengan hadis yang menurut mereka hadis ahad. Seperti hadis innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah kematianmu wahai Rasulullah. Oleh karenanya apa yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bahwasanya seluruh firqah menerima hadis ahad sebagai akidah kecuali Mu'tazilah. Dan orang-orang yang terpengaruh dengan Mu'tazilah itu orang-orang yang mendewakan akal mereka. Kemudian para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis mengirim sahabat untuk berdakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim satu orang sahabat seperti Mu'adz bin Jabal. Rasulullah SAW kirim ke Yaman. Ini satu orang yang dikirim. Dan Mu'adz bin Jabal tatkala pergi ke Yaman, dia mendakwakan segalanya, mendakwakan akidah, bahkan usul akidah. Rasulullah SAW mengatakan, innaka ta'ti ahla qaumin ahla kitab, innaka ta'ti qauman ahla kitab, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Wahai Mu'adz, kau akan mendatangi penduduk negeri Yaman dan mereka ada ahlul kitab, orang-orang Yahudi. Maka jadikanlah dakwah pertama kamu adalah la ilaha illallah. Mu'adz tatkala dikirim oleh Nabi ke Yaman, apa yang diajarkan? Apakah cuma masalah fikih atau diajarkan masalah akidah pertama? Masalah akidah, dan dia cuma satu orang. Konsekuensi dari akidahnya orang-orang Mu'tazilah, kalau satu saja yang meriwayatkan tidak bisa diterima masalah akidah, harus 10 orang. Oleh karenanya kalau berdakwah harus 10 orang berdakwah, tidak boleh satu orang. Dan ini adalah pendapat yang batil, pendapat yang batil yang tidak diikuti oleh firqah-firqah yang lainnya. Ya Allah Subhanahu wa taala, dan dalil masalah ini banyak ya, kita tidak ingin bahas karena terlalu panjang dalilnya, dan para ulama telah membantah mereka dengan banyak sekali dalil. Kemudian para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi orang-orang Mu'tazilah begini, kalau masalah hukum fikih, misalnya masalah zakat, masalah salat, masalah salat duha, masalah salat sunat rawatib, tidak apa-apa hadis ahad yang meriwayatkan satu sahabat, 2 sahabat, 3 sahabat, tidak jadi masalah. Tapi kalau masalah keyakinan harus 10 sahabat. Kalau masalah keyakinan harus 10 sahabat. Beda antara hukum fikih dengan masalah akidah. Dan ini dibantah oleh para ulama. Para ulama menjelaskan, seorang tidak mungkin melaksanakan ibadah fikih dengan semangat kecuali karena ada keyakinan. Contohnya masalah hadis
salat duha. Hadis salat duha tidak sampai mutawatir hadis yang meriwayatkan tentang salat duha. Tapi kenapa seorang muslim semangat untuk melaksanakan salat duha? Karena yakin dengan janji Allah. Oleh karenanya hukum fikih tidak mungkin dilepaskan dari keyakinan, enggak mungkin. Setiap hukum fikih yang ditetapkan dengan hadis ahad mengandung keyakinan terhadap akidah. Paham maksud saya? Tidak mungkin seorang semangat misalnya salat sunat rawatib misalnya. Salat sunat rawatib juga diriwayatkan bukan hadis mutawatir. Hadis Ibnu Umar, hadis Aisyah, ya rawatib secara lengkap, hadis misalnya dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Namun tidak sampai derajat mutawatir. Namun kaum muslimin melaksanakan salat rawatib tersebut. Kenapa mereka semangat melaksanakan? Karena mereka yakin dengan janji. Contohnya seperti Ummu Habibah meriwayatkan, "Man shalla fil yaumi wal lailah sintai asyrata rak'atan, man shalla sintai asyrata rak'atan fil yaumi wal lailah, bana Allahu bihinna baitan fil jannah." Hadisnya hadis ahad. Kata Ummu Habibah Ramlah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat 12 rakaat salat sunnah rawatib sehari dan semalam, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga, istana di surga. Taib, salatnya itu hukum fikih, tapi keyakinan akan dibangun istana di surga akidah atau bukan? Akidah. Oleh karena tidak mungkin hukum fikih dilepaskan dari akidah, karena seorang melakukan fikih di balik itu ada keyakinan. Tidak mungkin dia semangat untuk salat duha kecuali atau salat rawatib kecuali ada keyakinan. Terlebih-lebih lagi orang-orang Mu'tazilah akan bingung tatkala ternyata di sebagian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara hukum fikih dengan hukum akidah. Contohnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mengabarkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fi salat. Rasulullah sallallahu berdoa tatkala salat, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab kuburan. Ini Rasulullah sallallahu berdoa tatkala salat. Diambil dari hadis ini secara hukum fikih, bolehnya berdoa dengan doa ini tatkala sedang salat. Secara hukum fikih. Tetapi ternyata isi doanya mengandung akidah. Jadi bagaimana kita memisahkan? Kita mengatakan untuk masalah fikih boleh hadis ahad, akidah enggak boleh. Terus bagaimana hadis ini penerapannya? Ini masalah hukum fikih. Boleh hadis ahad, Rasulullah berlindung dari azab kubur, tapi ternyata kandungannya berisi tentang akidah. Oleh karenanya para hadirin, bid'ah yang dilakukan oleh orang Mu'tazilah membedakan antara hadis ahad dengan hadis mutawatir dalam masalah akidah, bid'ah yang tercela. Ya, bid'ah yang tercela yang tidak pernah diucapkan oleh para sahabat dan tidak pernah diikuti oleh firqah-firqah yang lainnya. Ini bid'ah cetusannya orang-orang Mu'tazilah dalam rangka mereka menolak akidah-akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sampai karena bodohnya mereka, ada hadis-hadis yang mutawatir yang meriwayatkan tentang azab kubur, hadis yang mutawatir mereka tolak karena mereka tidak tahu ilmu hadis. Mereka menyangka hadisnya ahad. Seperti sebagaimana hadis tentang melihat Allah pada hari kiamat. Hadis-hadisnya mutawatir karena mereka bodoh tentang ilmu hadis. Mereka tidak tahu hadis-hadisnya mutawatir, kata mereka hadis ahad. Padahal hadisnya mutawatir. Kemudian kita katakan, sebagaimana penjelasan para ulama, di antaranya Syekh Albani rahimahullahu ta'ala, beliau punya buku khusus tentang masalah ini. Al-hadis hujjatun binafsihi fil aqaid wal ahkam. Hadis adalah hujjah, ya, untuk masalah akidah dan hukum. Dia membantah pemikiran Mu'tazilah dengan bantahan yang bagus. Di antara bantahan beliau mengatakan, meyakini bahwasanya hadis ahad hanya boleh digunakan untuk masalah fikih dan tidak boleh digunakan untuk masalah akidah, ini juga keyakinan. Saya ulangi, meyakini bahwasanya hadis ahad hanya boleh digunakan untuk masalah fikih, tidak boleh digunakan untuk masalah akidah, juga keyakinan. Iya atau tidak? Ini keyakinan bukan? Keyakinan. Kalau begitu mana dalilnya hadis mutawatir yang menyatakan ada keyakinan seperti ini? Maksudnya Syekh Albani, terapkanlah kaidahmu kepada kaidahmu. Terapkanlah kaidahmu terhadap kaidahmu. Jadi mereka punya keyakinan, mereka punya akidahnya orang-orang Mu'tazilah. Hadis ahad hanya bisa dilaksanakan, digunakan untuk hadis hukum. Adapun hadis-hadis untuk akidah tidak boleh hadis ahad. Kita katakan ini merupakan keyakinan. Dan sebagaimana kaidah kalian, keyakinan harus dibangun di atas dalil mutawatir. Mana dalil mutawatir dari kalian yang menunjukkan akan keyakinan ini? Jawabannya tidak ada. Jawabannya tidak ada. Jadi terapkanlah kaidah ini kepada diri kalian sebelum kalian terapkan kepada orang lain. Jadi ini sama seperti, saya ingat seperti kaidahnya orang-orang liberal yang mengatakan semua kebenaran relatif, tidak ada yang absolut, tidak ada yang pasti, semuanya relatif. Kita bantah, kita mengatakan pernyataanmu juga ini relatif. Sebagaimana kaidahmu.
Paham atau tidak ikhwan? Atau kurang paham? Paham insyaallah ya. Inilah para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara syubhat-syubhat mereka. Di antara syubhat mereka yang terakhir, mereka berdalil dengan kenyataan yang mereka lihat. Kata mereka, kita kalau buka kuburan tidak ada orang sedang diazab dalam kuburan. Tidak ada. Ini dalil bahwasanya tidak ada azab kubur. Maka jawabannya dari banyak sisi. Yang pertama, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalil yang pertama kita mengatakan bahwasanya mengingkari azab kubur berdalil dengan apa yang dilihat. Ini merupakan bentuk mengkiaskan antara yang gaib dengan yang terlihat. Alam barzakh adalah alam barzakh adalah alam gaib, alam tersendiri. Alam barzakh alam gaib, alam tersendiri. Tatkala kita melihat ruh disiksa atau jasad disiksa, kita tidak bisa melihat bagaimana ruh disiksa. Sejak awal ruh dikeluarkan dari mayat orang kafir, dia sudah disiksa. Pertama, ruh sendiri kita tidak tahu hakikatnya, bagaimana kita melihat ruh disiksa. Allah mengatakan, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada engkau tentang ruh, katakanlah ruh adalah urusan Rabbmu, urusan Rabbku, dan kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Oleh karenanya kalau ada 1000 orang kita kumpulkan, suruh jelaskan tentang hakikat ruh, maka akan ada 1000 pendapat. Karena mereka tidak tahu bagaimana mereka mengira-ngira sesuatu yang mereka tidak tahu. Ruh yang berada di tubuh kita tidak tahu bagaimana hakikatnya. Tatkala dia tidur bagaimana kondisi ruh, tatkala dalam tubuh kita bagaimana kondisinya, tatkala dicabut bagaimana, tidak ada yang tahu. Dan Allah menyebutkan orang-orang kafir tatkala mereka ditarik nyawa mereka disiksa oleh para malaikat. Kata Allah, walau taro idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Kalau seandainya engkau melihat tatkala orang-orang kafir, orang-orang zalim, orang-orang mujrim, mereka sedang dalam sakaratul maut dan malaikat memukul mereka. Malaikat mengatakan akhriju anfusakum, keluarlah kalian dari jasad-jasad kalian. Disiksa sejak keluar dari jasadnya. Dalam ayat yang lain kata Allah, walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru almalaikatu yadribuna wujuhahum adbarahum wa dhuqu adzabal hariq. Seandainya engkau melihat tatkala orang-orang kafir dimatikan oleh para malaikat, dipukul wajah-wajah mereka dan dipukul belakang-belakang mereka. Ini ruhnya dipukul namun enggak ada yang lihat. Dan Allah memang tidak akan memperlihatkan. Kalau seandainya tatkala ruh dipukul terlihat, maka hilanglah keyakinan terhadap yang gaib. Semua orang akan beriman. Seandainya setiap orang kafir kalau meninggal maka ya keluar asap dari telinganya, kemudian rambutnya jadi tegang seperti orang kena strom, ya semua orang akan beriman, tidak ada yang menjadi orang kafir. Setiap orang kafir matinya begitu. Dan Allah tidak melihatkan, ini masalah gaib. Oleh karenanya apakah kamu hanya beriman kalau kamu melihat? Apakah kamu hanya beriman kalau kamu melihat? Dan ini awal dari azab barzakh. Jadi kita katakan kemarin bahwasanya alam yang benar disebut adalah alam barzakh. Alam barzakh disebut dalam Al-Quran. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Bahwasanya alam barzakh. Dan azab kuburan yang pertama kali adalah tatkala dicabutnya nyawa-nyawa orang kafir. Ini mereka tatkala nyawa mereka dicabut, mereka langsung terkena azab kubur, disiksa. Makanya Allah mengatakan wan nazi'ati gharqa. Demi para malaikat yang mencabut nyawa orang-orang kafir dengan kasar. Dengan kepedihan, dengan kesakitan. Namun kita tidak melihat bagaimana mereka kesakitan. Orang kafir meninggal, mungkin ada yang dalam keadaan senyum, mungkin ada yang minum obat penenang, mungkin ada yang ya berbagai macam cara. Tapi ruh mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena tidak mungkin kita mengatakan saya hanya beriman dengan alam kubur kalau saya lihat. Kita bantah mereka, kita mengatakan, kamu ragu dengan kekuasaan Allah? Kamu ragu dengan kudratullah? Apakah kamu membatasi kudratullah? Karena seakan-akan mereka membatasi kekuasaan Allah. Mereka hanya mengatakan, Allah hanya mampu memberi azab kubur kalau saya bisa lihat. Seakan-akan demikian. Kalau saya tidak bisa lihat, berarti Allah tidak mampu untuk memberi azab kubur. Dan ini kekufuran seperti ini. Ini kelaziman. Kita tidak mengkafirkan mereka, tapi kelaziman dari pernyataan mereka bahwasanya kami tidak beriman kepada azab kubur karena kami buka kuburan, kami tidak lihat ada azab. Berarti seakan-akan mereka membatasi kekuasaan Allah. Kami hanya beriman dengan azab kuburan kalau kami lihat. Berarti Allah hanya bisa mengazab penghuni kubur kalau dilihat oleh mereka. Kalau tidak tanpa memperlihatkan, berarti Allah tidak mampu. Dan kita katakan bahwasanya menyamakan antara suatu yang gaib dengan suatu yang musyahad, suatu yang nampak adalah kias yang sangat batil yang tidak diterima oleh akal sehat. Dan inilah puncak kerusakan banyak orang ahli filsafat mengingkari
hal-hal yang gaib karena mereka kiaskan dengan yang musyahad. Banyak mereka ingkari, seperti malaikat kata mereka enggak ada. Itu hanya bisikan-bisikan dalam hati. Banyak. Mereka mengatakan tidak mungkin. Banyak mereka mengatakan enggak mungkin karena logika mereka bilang enggak mungkin. Ilmu kita terlalu rendah. Ya, kekuasaan Allah di luar dari apa yang kita ketahui. Di antaranya juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya, tidak akan mendengarkan suara teriakan penghuni kubur yang tatkala sedang disiksa. Dan ini telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW dalam hadis dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Laula alla tadafanu, la da'awtullah an yusmi'akum min adzabil qabr ma asma'u." Kata Nabi SAW, kalau bukan kalian tidak mau saling mengkuburkan, kalau bukan karena kalian tidak mau saling mengkuburkan, saya akan berdoa kepada Allah agar mendengarkan azab kubur sebagaimana yang saya dengar. Nabi SAW bisa dengar. Makanya tadi kita lihat, katakan di awal hadis, kata Nabi SAW, sungguh dua orang ini sedang diazab. Nabi dengar. Nabi mengatakan, kalau kalian mendengar apa yang saya dengar, tidak ada di antara kalian yang mau saling mengkuburkan. Enggak mau. Oleh karenanya azab kubur didengar oleh makhluk yang ada di sekitar kuburan, ghairu tsaqalain, kecuali jin dan manusia. Kenapa? Karena makhluk tidak ada taklif, tidak ada pembebanan. Tidak ada pembebanan apa masuk surga, masuk neraka. Yang ada cuma jin dan manusia. Oleh karenanya dua makhluk ini, jin dan manusia, tidak mendengar. Tidak mendengar. Kalau seandainya mereka mendengar, maka tidak ada namanya beriman kepada yang gaib. Semuanya nampak. Kalau gitu tidak ada bedanya antara orang kafir dengan orang mukmin. Semuanya bisa dengar. Orang kafir semuanya akan masuk Islam kalau begitu. Kalau malaikat kelihatan, semuanya orang kafir akan masuk Islam. Kalau bidadari nongol, semua orang sholat tahajud. Semua orang rajin baca Quran, gak ada yang mau tidak beribadah. Kenapa? Ingin dapat bidadari. Tapi bidadarinya disembunyikan. Oleh karena kalau semua yang gaib kelihatan, maka tidak ada istimewanya antara yang beriman dengan yang gaib dengan yang tidak beriman dengan yang gaib. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita selesai dari azab kuburan dan juga bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari azab kubur. Maka pada kesempatan kali ini kita masuk pada pembahasan yang lain. Kita akan bahas tentang al-ba'tsu, hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Akan tapi tentunya sebagaimana kebiasaan para ulama, sebelum mereka menyampaikan tentang al-ba'tsu, tentang hari kebangkitan, mereka menyampaikan tentang asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Para ulama bahas tentang asyratus sa'ah, tentang tanda-tanda hari kiamat. Bahkan mereka menulis buku-buku yang khusus tentang asyratus sa'ah, buku-buku tebal tentang tanda-tanda hari kiamat sejak dahulu hingga sekarang. Dan asyratus sa'ah, ya, asyrat adalah jamak dari syarat yang artinya alamat, tanda atau muqaddimah atau sebab-sebab. Secara bahasa bermakna dengan makna ini, artinya tanda-tanda hari kiamat. Adapun sa'ah, asyrat adalah tanda. Adapun sa'ah, ya, sa'ah dalam bahasa diambil dari dua makna. Maknanya pertama juz'un minal waqt, yaitu waktu yang sebentar. Disebutkan sa'ah artinya sebagian dari waktu. Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan dikatakan dengan as-sa'ah, sa'ah adalah salah satu dari nama-nama hari kiamat. Dikatakan dengan as-sa'ah karena hari kiamat terjadi dengan cepat, tidak lama. Kehancuran alam semesta, kemudian terjadi perubahan, bumi kemudian diganti dengan bumi yang baru, langit diganti dengan langit yang baru. Ini prosesnya cepat, tidak lama. Oleh karena disebut dengan as-sa'ah. Ini pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama mengatakan as-sa'ah disebut artinya al-waqtul hadir, yaitu waktu sekarang. Kenapa? Karena tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Kapan tiba waktu hadir tersebut tidak ada yang tahu. Ini ilmu yang dikhusus hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tatkala malaikat Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa akhbirni anis sa'ah," kabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il." Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya Nabi dan malaikat Jibril sama-sama tidak tahu kapan hari kiamat. Dan di antara hikmahnya Allah atau Nabi SAW mengabarkan tentang adanya tanda-tanda hari kiamat, ya agar mengingatkan kita ini di dunia ini terlalu banyak hal yang melalaikan kita. Tatkala kita tahu tentang kabar-kabar hadis tentang tanda-tanda hari kiamat, kemudian kita lihat tanda-tanda tersebut mulai muncul, maka kita semakin yakin akan adanya hari kiamat. Dan kiamat terdekat adalah kematian kita.
Mungkin kita tidak bertemu dengan hari kiamat yang di akhir zaman, tetapi kita akan ketemu dengan hari kiamat kita, yaitu kematian kita. Oleh karena Allah mengatakan, man mata faqad qamat qiyamatuhu. Barang siapa yang meninggal maka telah tegak hari kiamatnya. Kenapa? Dia sudah masuk dalam alam lain, alam akhirat. Oleh karena seorang mempersiapkan dirinya tatkala dia melihat tanda-tanda hari kiamat. Kemudian para ulama membagi tanda-tanda hari kiamat menjadi dua. Ada asyratus sa'ah as-sughra, tanda-tanda hari kiamat kecil, dan ada asyratus sa'ah al-kubra, tanda-tanda hari kiamat besar. Dikatakan tanda-tanda hari kiamat kecil ya karena dia hanyalah muqaddimah, dan jarak antara munculnya tanda-tanda hari kiamat tersebut dengan tibanya hari kiamat masih jauh. Meskipun ada sebagian tanda hari kiamat kecil yang bergandengan dengan tanda hari kiamat besar, tetapi pada dasarnya tanda-tanda hari kiamat tersebut masih menunjukkan jauhnya terjadinya hari kiamat. Artinya waktunya jauh, berbeda dengan tanda-tanda hari kiamat besar. Tanda-tanda hari kiamat besar berlangsung secara berurutan. Kemudian begitu tiba tanda-tanda hari kiamat besar, maka sebentar lagi akan menjelang tibanya hari kiamat. Oleh karena para ulama tatkala membahas, mereka membagi menjadi dua, asyratus sa'ah as-sughra, tanda-tanda hari kiamat kecil, kemudian tanda-tanda hari kiamat yang besar. Tanda-tanda hari kiamat besar seperti apa? Seperti keluarnya Dajjal, ya. Kemudian turunnya Nabi Isa di akhir zaman. Kemudian munculnya Imam Mahdi. Kemudian keluarnya api dari Yaman. Kemudian matahari terbit dari arah barat. Keluarnya hewan yang berbicara kepada manusia. Ini tanda-tanda kiamat besar. Kalau sudah muncul tanda-tanda ini, maka sebentar lagi hari kiamat. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan bahas tentang asyratus sa'ah sughra, tanda-tanda hari kiamat kecil. Insyaallah kalau selesai, alhamdulillah. Kalau tidak, kita lanjutkan pada pertemuan besok. Sekalian kita bahas tentang asyratus sa'ah al-kubra, tanda-tanda hari kiamat besar. Sebelumnya saya ingatkan bahwasanya tanda-tanda hari kiamat, sebagaimana persangkaan sebagian orang menyangka bahwasanya tanda-tanda hari kiamat semuanya buruk. Itu tidak benar. Dan ini telah ditanbih, diingatkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Dia menyebutkan bahwasanya banyak orang menyangka semua tanda-tanda hari kiamat yang disebutkan tercela, padahal tidak. Di antara tanda-tanda hari kiamat ada yang tercela dan ada yang tidak tercela. Contohnya munculnya Imam Mahdi, itu tidak tercela. Keluarnya Dajjal tercela, munculnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa tidak tercela. Contohnya kata beliau, kata Imam Nawawi rahimahullah, yatatawaluna fil bunyan. Mereka meninggi-ninggikan bangunan. Ini tidak tercela, tidak menjadi masalah meninggikan bangunan. Apa dalilnya melarang seorang bikin bangunan tinggi? Tidak ada dalilnya. Ini tidak tercela, kecuali kalau maksudnya yatatawalun, artinya berbangga-banggaan. Ini lain. Berarti sombong menyombong. Ini bangun sekitar 100 tingkat, saya bikin 101 tingkat, meskipun beda 1 tingkat. Dalam rangka untuk sombong-sombongan, maka tercelanya dari sisi kesombongan. Adapun membangun bangunan yang tinggi kalau memang diperlukan tidak tercela, tidak jadi masalah. Contohnya kata Imam Nawawi rahimahullah, seperti seorang lelaki diikuti oleh 40 wanita di akhir zaman nanti. Ini tidak tercela. Kenapa tercela? Apalagi ada di antara tafsiran, maksudnya lelaki tersebut dia mengurusi 40 wanita. Dia membantu mereka. Ini tidak tercela. Oleh karenanya saya perlu ingatkan, tidak semua tanda-tanda hari kiamat otomatis hukumnya tercela atau haram. Tetapi di antara tanda-tanda hari kiamat ada yang baik dan ada yang tercela. Kita akan bahas tentang pada malam hari tentang tanda-tanda kiamat sughra. Dan tanda-tanda kiamat sughra, tanda-tanda kiamat kecil sangat banyak. Sampai-sampai Syekh Yusuf Al-Wabil dalam kitabnya Asyratus Sa'ah menyebutkan ada 75 tanda-tanda kiamat kecil. 75. Ada luput dari dia sebagian tanda-tanda, tapi secara umum dia telah menyebutkan 75 tanda-tanda tersebut. Dan tidak mungkin kita akan bahas satu persatu ya. Ini butuh pengajian berhari-hari ya. Akan tapi saya akan bacakan saja poin-poinnya, tidak semua, tapi saya akan bacakan sebagian besar agar kita mengerti tentang tanda-tanda hari kiamat tersebut, dan saya akan rinci 5 tanda hari kiamat di antara 75 tersebut. Di antaranya diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan tanda hari kiamat kecil. Di antaranya dikuasainya Baitul Maqdis. Direbutnya Baitul Maqdis dari tangan orang-orang Nasara. Ya, ini juga tanda hari kiamat dan telah terjadi. Di antaranya istifadatul mal wal istighnaq anis sadaqah. Banyaknya harta sampai orang tidak ada yang menerima sedekah karena harta di mana-mana.
akan terjadi zaman ini. Entah sudah terjadi atau belum, saya rasa belum terjadi. Tapi akan terjadi tanda-tanda ini, harta begitu melimpah ruah sehingga tidak ada yang mau menerima sedekah. Orang bersedekah bingung, mau kasih sedekah sama siapa? Semua orang kaya. Kemudian di antaranya munculnya berbagai macam fitnah. Kemudian di antaranya munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Ini juga tanda-tanda apa? Hari kiamat. Dan sudah banyak yang muncul. Orang-orang bahlul yang mengaku sebagai apa? Nabi. Kemudian di antaranya doyaul amanah, hilangnya amanah. Amanah semakin sulit, di mana-mana tidak ada amanah. Makanya sering saya katakan, ya ikhwan, kalau kita bandingkan negara kita Indonesia dibandingkan dengan Arab Saudi, wallahu a'lam masih lebih kaya negara kita. Masih lebih kaya negara kita dari sisi sumber alam. Apa saja ada. Tidak usah jauh-jauh, saya aja Irian Jaya, di Irian Jaya, yang katanya mau merdeka, hampir saja saya jadi orang luar negeri, tapi nggak jadi. Irian Jaya luar biasa kekayaannya. Mau gas bumi ada, minyak bumi ada, mau ikan ada, ekspor ikan, mau hutan ada, semuanya ada. Lengkap, kayaknya luar biasa, emas, tambang, perak, semuanya ada. Demikian juga tempat-tempat yang lain. Indonesia luar biasa kayaknya. Yang kurang apa? Cuma masalah amanah yang tidak ada. Jujur yang nggak ada, itu aja. Jujur yang nggak ada. Korupsi di mana-mana, kerusakan di mana-mana. Dengan kita hanya bisa mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik bagi negara kita. Dan tidak mungkin kita bisa mulai kecuali dari diri kita. Kita perbaiki diri kita, perbaiki keluarga kita sehingga tersebar kebaikan nanti belakangan. Tapi kalau kita hanya bisa mencela tanpa ada usaha, apa faedahnya? Ya. Orang mencela kamu, waktu dia bagian megang jabatan, dia yang korupsi. Mungkin saya katakan negara kita kayanya luar biasa, kurang satu, tidak kurang jujur, itu aja. Kurang jujur. Di antara tanda-tanda hari kiamat, diangkatnya ilmu dan tersebarlah kejahilan. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW menyebutkan, Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an walakin biqabdil ulama hatta idza lam yubqi aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftahu bighairi ilmin fadhallu wa adhallu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Allah tidak mengangkat ilmu dengan mengangkat ilmu sekaligus, tapi dengan mematikan para ulama. Sehingga tatkala tidak ada orang alim, ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Orang-orang mengambil orang-orang bodoh sebagai pemimpin untuk ditanya. Fasu'ilu, mereka orang-orang bodoh ini jadi ulama-ulama karbitan, ya. Tidak pernah belajar agama, tiba-tiba jadi ulama, ditanya tentang ilmu, fa'aftau bighairi ilmin, namun mereka berfatwa nekat tanpa ilmu. Kata Nabi, fadhallu wa adhallu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Ini kita lihat, ulama yang benar-benar ulama ditinggalkan oleh manusia. Manusia senang dengan ulama yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Yang bolehkan ini, bolehkan anu, mereka senang. Ulama ini hanya mengharamkan aja. Tinggal aja, cari yang ulama yang membolehkan. Ada alternatif yang bagus. Ini tanda-tanda hari kiamat. Di antaranya intisyaruz zina wa intisyarur riba. Tersebarnya zina dan tersebarnya riba. Ini juga tanda hari kiamat kecil dan disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya zuhurul ma'azif wa istihlaluha. Di antaranya adalah tersebarnya alat-alat musik dan penghalalan alat-alat musik. Dan ini perkara yang sangat menakjubkan ikhwan, masalah alat musik. Seluruh mazhab, 4 mazhab mengharamkan alat musik, apalagi mazhab Syafi'i. Keras Imam Syafi'i dalam masalah alat musik. Imam Syafi'i mengatakan kalau ada orang mencuri alat musik, ya, maka tidak dipotong tangannya karena sama dengan mencuri babi dan mencuri khamr. Karena babi dan khamr hukumnya haram, dicuri tidak jadi masalah. Tidak perlu dipotong tangannya. Dalam kitabnya Al-Um. Kemudian Imam Syafi'i juga mengatakan barang siapa yang merusak alat musik, ada orang Islam punya alat musik, datang orang Yahudi menghancurkan alat musiknya, maka tidak perlu bayar denda. Karena memang dihancurkan, memang dibutuhkan untuk dihancurkan alat musik tersebut. Namun subhanallah, alat musik jadi sarana dakwah sekarang. Diharamkan oleh Nabi SAW dalam hadis Sahih Bukhari. Dalam Al-Quran diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sekarang menjadi sarana dakwah. Ini benar-benar tanda hari kiamat. Sehingga kalau ada orang yang mengingkari alat musik dikatakan aneh. Bahkan Ali Ibnu Hajar Al-Haytami, ulama besar mazhab Syafi'i, memainkan alat musik termasuk dari al-kabair, dosa-dosa besar. Dalam kitabnya Az-Zawajir, Iktirafil Kabair, dia memasukkan main alat musik termasuk dosa besar. Tapi subhanallah tersebar di mana-mana, bahkan para ustaz, para dai, ya, berdakwah dengan lantunan alat-alat musik. Dan ini saya heran. Mazhab apa yang mereka pakai? Seluruh mazhab mengharamkan.
Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, mazhab Maliki semuanya mengharamkan alat musik. Ijma' ulama dari berbagai mazhab menukil ijma' ulama, kesepakatan ulama akan haramnya alat musik, akan tapi mereka menghalalkannya. Kemudian di antara tanda hari kiamat kecil adalah banyaknya minum khamar dan penghalalan khamar. Kemudian di antaranya adalah meninggikan bangunan sebagaimana tadi telah kita sebutkan. Kemudian banyaknya pembunuhan yang tidak wajar. Terjadi pembunuhan di mana-mana. Tidak wajar. Dulu kalau terjadi pembunuhan misalnya di negara sesuatu 3 orang dibunuh, maka hebohlah. Di berita satu seantero dunia heboh, 3 orang dibunuh. Sekarang 100 dibunuh, 1000 dibunuh biasa aja, karena di mana-mana sudah terjadi apa? Pembunuhan. Ini merupakan tanda-tanda hari kiamat. Di antaranya kata Nabi SAW, taqarubuz zaman, dekatnya zaman. Seakan-akan waktu berjalan begitu cepat. Tiba-tiba sudah, ini hari Jumat, tiba-tiba sudah Jumat di depan lagi, tidak terasa, seakan-akan sebentar. Dan ini kita merasakan semuanya hal ini. Kemudian di antaranya munculnya kesyirikan, munculnya pemutusan silaturahmi. Banyak orang memutuskan silaturahmi, ribut antara bapak dengan anak, antara orang dengan omnya, dengan tantenya. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, ya masih banyak, saya tidak mungkin baca satu persatu ya. Masih ada puluhan ya. Intinya ini isyarat bahwasanya sudah banyak muncul tanda-tanda hari kiamat kecil dan kita sudah merasakan. Pada kesempatan begini saya akan menyebutkan beberapa tanda hari kiamat secara rinci. Ada 5 tanda yang ingin saya sebutkan. Yang pertama adalah bi'tsatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan salah satu dari tanda hari kiamat kecil. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bu'istu ana was-sa'atu hakadha." Kahatain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diutus bersama hari kiamat seperti ini. Rasulullah SAW menggandengkan antara sababah ya dan wusta, antara jari telunjuk dengan jari tengah. Para ulama menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW tidak mengatakan begini, memisahkan antara jari telunjuk dengan jari manis, tapi Rasulullah SAW menggandengkan antara jari telunjuk dengan jari tengah, artinya dia adalah nabi terakhir dan tidak akan muncul nabi yang lain. Karena nabi adalah nabi yang terakhir, maka setelah itu akan muncul hari kiamat. Tidak ada perantara antara diri dengan hari kiamat, nabi yang lain. Itu maksudnya bahwasanya nabi merupakan tanda hari kiamat. Tentunya jarak nabi dengan hari kiamat jarak yang jauh. Karena kita katakan tadi, tanda-tanda hari kiamat kecil jaraknya jauh dengan terjadinya hari kiamat. Tanda yang pertama adalah diutusnya nabi diutusnya Muhammad SAW sebagai nabi. Dan ini telah dinyatakan oleh para ulama seperti Hasan al-Basri. Beliau mengatakan, bi'satu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min asyratis sa'ah. Diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk dari tanda-tanda hari kiamat. Kemudian tanda-tanda hari kiamat yang kedua adalah terbelahnya bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, iqtarabatis sa'atu wa ansyaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat, wa ansyaqqal qamar, dan telah terbelah rembulan. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang terbelahnya rembulan, hadis-hadis yang mutawatir, disebutkan oleh banyak sahabat, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Di antara para sahabat tersebut, yang ada yang mengatakan hadis ini mutawatir, ada yang mengatakan tidak. Sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan bahwasanya hadis-hadis tentang terbelahnya rembulan hadis-hadis mutawatir, karena diriwayatkan oleh sahabat seperti Ali bin Abi Thalib, Anas bin Malik, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Hudzaifah, Jubair bin Mut'im, Ibnu Umar, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Tetapi cukup bagi kita adalah dalam Al-Quran Allah mengatakan iqtarabatis sa'atu wa ansyaqqal qamar. Telah akan tiba hari kiamat dan telah terbelah rembulan. Disebutkan dalam hadis, hal ini terjadi tatkala Rasulullah SAW dan para sahabat di Mina. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, insyaqqal qamaru ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syiqqatain. Rembulan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam terbelah menjadi 2. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ishhadu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lihatlah, rembulan telah terbelah. Dan surat ini surat Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wa ansyaqqal qamar wa iyyaru ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir wa kadzdzabu wattaba'u. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, meskipun mereka melihat ayat, mereka akan mengingkari, berpaling, dan mereka mengatakan inilah sihir yang diteruskan. Jadi kata mereka, tatkala mereka melihat, orang-orang kafir melihat terbelahnya rembulan. Jadi sebelum terbelahnya rembulan sudah turun firman Allah, wan syaqqal qamar, akan terbelah rembulan.
Kemudian tidak lama kemudian terbelah rembulan, terjadi sebagaimana Allah kabarkan. Ini mukjizat. Namun apa kata orang kafir? Allah mengatakan wa iyyarau ayatan yu'ridu. Kalau mereka melihat ayat tersebut mereka berpaling, wa yaqulu sihrun mustamir, kata mereka ini sihir. Sihir yang terus terjadi. Kami senantiasa disihir oleh Muhammad. Setiap ada mukjizat kata mereka sihir. Setiap ada mukjizat kata mereka nabi dukun. Dan nabi dukun tukang sihir. Di antaranya sihir memperlihatkan bulan terbelah menjadi dua. Dan Nabi SAW sering membaca surat Al-Qamar tatkala dalam salat Id, dalam salat Jumat beliau baca tatkala ada perkumpulan para sahabat dia baca surat ini. Dan tidak diriwayatkan bahwasanya orang-orang kafir protes, wahai Muhammad, katanya kamu dalam suratmu, dalam Al-Qur'anmu bahwasanya bulan akan terbelah, kok tidak terbelah-terbelah? Mereka tidak pernah protes, menunjukkan bahwasanya pernah terjadi di zaman mereka. Dan orang-orang musyrikin suka protes. Ada ayat sedikit mereka protes, ini kok ayatnya seperti ini? Mereka sering protes. Dalam beberapa hadis disebutkan, kalau seandainya Allah mengatakan akan terbelah rembulan, ternyata tidak terbelah, maka mereka akan kafir kepada Nabi Muhammad. Mereka kaum dusta. Namun karena sudah terjadi terbelahnya rembulan, mereka tidak protes. Apalagi Nabi sering baca surat ini, sallallahu alaihi wasallam. Dan terjadi di malam hari. Dan waktu terjadinya sebentar, tidak lama. Oleh karenanya sebagian orang mengingkari hal ini. Mereka mengatakan tidak mungkin terjadi adanya terbelahnya rembulan. Kalau terjadi terbelahnya rembulan, maka akan diriwayatkan oleh orang-orang kafir di belahan bumi yang lain. Kita katakan bahwasanya Allah Maha Kuasa. Cukup Nabi menjelaskan atau Allah menyebutkan bulan pernah terbelah, maka kita yakini. Dan terjadinya pun di malam hari, tatkala orang mungkin dalam keadaan lelap tertidur. Dan terjadinya cuma sebentar, sekejap, terbelah kemudian kembali lagi. Tidak lama. Apalagi kemudian ada berita bahwasanya mereka melakukan foto di bulan, mereka mendapati ada bekas retakan. Ada bekas retakan dalam jumlah berkilo-kilometer. Kata mereka ini tanda bahwasanya pernah terjadi pembelahan pada bulan. Yang mengatakan orang kafir yang foto tersebut. Kita katakan ada tanda atau tidak, tetap kita beriman. Allah mampu untuk menyambungkan bulan tanpa ada bekasnya sama sekali. Allah mampu. Dan kalau ada bekasnya, alhamdulillah, ini menunjukkan bukti bahwasanya bulan pernah terbelah. Di antara tanda-tanda hari kiamat yaitu antakuna tahiyatu lil ma'rifah. Orang tidak memberi salam kecuali kepada orang yang dia kenal. Kata Nabi SAW, inna min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda hari kiamat, an yusallima ar-rajulu ala rajuli la yusallimu alaihi illa lil ma'rifah. Di antara tanda-tanda hari kiamat, seorang menyalami orang lain karena kenal. Kalau enggak kenal tidak dia salami. Dan ini kita rasakan. Kita tidak menyalami kecuali kepada orang yang kenal. Padahal Al-Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwasanya di antara bentuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk tawadhu kepada Allah adalah memberi salam kepada orang yang tidak kita kenal. Meskipun orang itu mungkin lebih rendah daripada kita menurut pandangan manusia, lebih miskin dari kita, ya, kita beri salam untuk menunjukkan tawadhu kita dan kita ikhlas kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di antara tanda hari kiamat orang beri salam kepada orang yang dikenal saja. Padahal Rasulullah SAW menganjurkan untuk beri salam kepada orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu, ana rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayul islami khair?" Wahai Rasulullah, Islam apa yang terbaik? Kata Nabi, tut'imu ta'am, kau beri makan kepada fakir miskin, wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Dan kau mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan kepada orang yang tidak kau kenal. Ini di antara Islam yang baik. Ya, namun terjadi apa yang telah terjadi. Sekarang kita lihat, kita sendiri sering tidak memberi salam kecuali hanya kepada orang yang kita kenal. Kalau kita enggak kenal kayaknya malas, ngapain beri salam? Kemudian juga mungkin dia tidak balas salam kita. Padahal dianjurkan kita untuk memberi salam kepada orang yang kita kenal maupun orang yang tidak kita kenal. Yang lebih parah terkadang ada 2 orang datang kepada kita atau 3 orang. 2 orang kita kenal, satunya enggak. Kita hanya beri salam kepada yang 2 tersebut, yang satunya yang enggak. Maka yang enggak ini akan ada sesuatu masuk dalam hatinya. Kenapa dia tidak beri salam kepada saya? Orang itu kok sombong, akan timbul sesuatu. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk menebarkan salam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tadkhulunal jannata hatta tu'minu." Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian satu perkara yang jika kalian lakukan akan kalian saling mencintai? Afshus salam bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Kemudian di antara
tanda-tanda hari kiamat adalah tarku salat tahiyatul masjid, meninggalkan salat tahiyatul masjid. Dan ini sangat banyak orang melakukannya. Di antara bentuk pengagungan terhadap syiar Allah, syariat Allah adalah melaksanakan salat tahiyatul masjid. Dan Allah berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, syariat Allah, maka ini merupakan bentuk dari ketakwaan hati. Nabi SAW mengatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Hatta yusalli rak'atain. Jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka jangan dia duduk sampai dia salat 2 rakaat.
Jamaah umrah yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Inna min asyratis sa'ah an yamurra ar-rajulu fil masjid la yusalli fihi rak'atain." Di antara tanda-tanda hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang melewati masjid dan dia tidak salat 2 rakaat. Dalam riwayat, an yajtaza ar-rajulu bil masjid fala yusalli fihi. Dia melewati nyebrang masjid hanya sebagai tempat nyebrang saja, tidak salat. Dalam riwayat yang lain, min asyratis sa'a an tuttakhadhal masajid turuqan. Di antara tanda-tanda hari kiamat, masjid dijadikan jalan-jalan. Artinya orang mau ke sebelah, dia lewat masjid tanpa salat 2 rakaat. Orang ini tidak dikatakan dia berdosa, dia hanya makruh, melakukan satu yang makruh, tetapi dia tidak berdosa. Hanya Nabi menjelaskan bahwasanya ini termasuk dari tanda-tanda hari kiamat yang seharusnya seorang mengagungkan masjid. Kalau tatkala masuk masjid, dia salat 2 rakaat. Kemudian yang terakhir adalah di antara tanda-tanda hari kiamat kecil adalah banyaknya perempuan dan sedikitnya lelaki. Dalam hadis dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, la uhadditsannakum haditsan la yuhadditsukum ahadun ba'di. Kata Anas radhiyallahu anhu, aku akan mengabarkan kepada kalian tentang suatu hadis yang tidak seorang pun akan mengabarkan setelah aku. Ya. Apa hadis tersebut? Kata Anas, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, min asyratis sa'ah an yaqillal ilmu wa yadharul jahl. Di antara tanda-tanda hari kiamat akan sedikit ilmu dan banyaknya kebodohan. Wa yadharuz zina, dan akan muncul nampak zina. Wa takthurun nisa, dan banyak para wanita. Wa yaqillar rijal, dan sedikit para lelaki. Hatta yakuna li khamsina imra'atin al-qayyimul wahid. Sampai-sampai untuk 50 wanita ada seorang lelaki yang mengurusi mereka. Para ulama ada beberapa pendapat tentang hal ini. Kok bisa perempuan sampai 50 kemudian lelaki cuma 1? Sudah ada zaman ini atau belum? Berharap ketemu dengan zaman ini? Di antaranya para ulama menyebutkan di antara sebab kenapa perempuan 50, dalam riwayat 40 wanita, laki-laki cuma 1. Ada yang mengatakan karena terjadi banyak peperangan dan yang biasa berperang para lelaki, sehingga banyak para janda. Sehingga satu orang lelaki karena dia baik, maka dia pun mengurusi 40 wanita. Dia mengurus istrinya dan juga mengurusi istri-istri orang-orang yang meninggal, para janda tersebut. Ada yang mengatakan maksudnya satu orang diikuti oleh 40 wanita, artinya di akhir zaman ya, memang banyak wanita dan lelaki cuma sedikit, sehingga para wanita 40 tersebut mereka minta ingin dinikahi. Maka mereka mengejar lelaki tersebut, mereka mengatakan, angkihni, nikahi aku. Sementara sang lelaki kabur, dikejar oleh 50 wanita. Belum ada zaman sekarang ya? Belum. Ada yang mengatakan bahwasanya di antara maksudnya adalah terjadi banyak peperangan sehingga seorang lelaki memiliki banyak budak wanita. Dia punya sampai 40 budak wanita ya, sehingga halal bagi dia untuk dia gauli. Namun yang dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala bahwasanya ini hanyalah tanda-tanda hari kiamat tanpa ada sebab peperangan. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, bukan karena peperangan, bukan karena apa-apa, tapi memang demikian Allah menjadikan wanita banyak nanti di akhir zaman. Sehingga kalau orang dilihat di sensus, lebih banyak anak wanita daripada anak laki-laki. Akan datang zaman seperti ini. Sampai-sampai jumlah wanita lebih banyak daripada jumlah lelaki, sampai 50 wanita, 1 orang lelaki. Kemudian Al-Qurtubi dalam kitabnya Tazkirah mengatakan ini masuk dengan Al-Qayyimul Wahid, 50 orang, bagi 50 orang 1 pengurus lelaki. Ini lebih umum, kata Al-Qurtubi dalam kitabnya Tazkirah, bahwasanya Al-Qayyim ini yang mengatur perempuan tersebut. Bisa jadi wanita dia gauli, bisa jadi tidak dia gauli. Yang penting 1 laki-laki pegang 50 perempuan. Dan dia mengatakan sudah ada di zaman kita sebagian raja-raja yang ada di Turki seperti ini, di zamannya Imam Al-Qurtubi, sekitar abad keberapa, abad ke-6 kalau tidak salah ya. Ada seorang raja atau seorang amir
yang menikahi ya banyak wanita lebih dari 4 karena kejahilan. Padahal dia mengaku dia seorang yang muslim. Ini kita katakan ada juga di Indonesia ya, bukan cuma di mana Turki ya. Kita lihat ada seorang yang menikah 9 wanita dan ini kebodohan. Karena dalam Islam yang diatur maksimal cuma berapa? 4. Ya, oleh karenanya di zaman Nabi SAW kalau ada sahabat yang istrinya lebih dari 4, ya maka disuruh cerai yang lainnya. Hanya 4. Karena secara logis, secara umum, ya Allah alam bisawab, laki-laki satu masih bisa mengurusi 4, masih bisa membagi cintanya. Tetapi kalau lebih dari 4 dia kebingungannya. Banyak, kalau 10 gimana ngaturnya, anak-anaknya bagaimana? Ya, Allah memberi batasan hanya 4 kepada setiap muslim boleh menikahi 4 wanita. Dan kita sekarang tidak sedang membahas poligami, tapi kita membahas tentang apa? Tanda-tanda hari kiamat. Demikianlah para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Besok insyaallah kita lanjutkan dengan tanda-tanda kiamat besar. Ya. Beliau bertanya, apakah tahiyatul masjid berlaku juga di Masjidil Haram? Jawabannya iya, tahiyatul masjid umum berlaku. Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka rak'atain. Jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka jangan dia duduk sampai dia salat 2 rakaat. Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram. Hanya saja para ulama mengatakan sunnahnya, jika seorang masuk Masjidil Haram, maka langsung tawaf jika dia ingin tawaf. Jangan dimulai dengan tahiyatul masjid, dia langsung tawaf. Dia langsung tawaf, setelah itu dia salat 2 rakaat. Karena setiap tawaf ada salat 2 rakaat. Saya ulangi, setiap orang melaksanakan tawaf sunnah, salat 2 rakaat, ya. Salat 2 rakaat setelah tawaf. Dan tidak ada namanya sa'i sunnah. Banyak saya lihat orang-orang melaksanakan sa'i, dianggap sa'i sunnah pakai baju biasa. Seorang tidak sa'i kecuali pakaian ihram. Ya, jadi sa'i itu hanya dikerjakan tatkala umrah atau tatkala haji. Adapun sa'i sunnah enggak ada, yang ada tawaf sunnah. Tawaf sunnah salat tawaf salat 2 rakaat. Tetapi jika seorang masuk ke masjid dan dia tidak ingin tawaf atau dia kecapean, dia ingin istirahat dulu, ingin duduk dulu, maka dia salat 2 rakaat. Tawafnya nanti saya kecapean sekali atau masih rame, maka dia duduk salat 2 rakaat baru kemudian duduk. Jadi kata para ulama, maksudnya tawaf mengganti salat tahiyatul masjid, artinya bagi orang yang masuk Masjidil Haram dan ingin umrah, maka tidak perlu dia salat tahiyatul masjid, langsung aja tawaf dan salat 2 rakaat. Tapi kalau dia tidak ingin umrah, tidak ingin tawaf, maka dia salat tahiyatul masjid. Adapun para wanita, ya, apakah dianjurkan mereka salat di hotel atau salat di masjid? Kita katakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la tamna'u ima Allahi masajidallahi wa buyutuhunna khairun lahun. Ya, janganlah kalian melarang para wanita untuk pergi ke masjid, ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, tetapi rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Artinya para wanita salat di rumah lebih baik daripada di masjid. Ya, karena lebih tertutup, kemudian lebih menjaga kehormatan mereka, ya. Ini hukum asalnya seperti itu. Tetapi jika ada para wanita ingin salat di masjid, maka tidak boleh kita larang, karena mungkin dia lebih khusyuk di masjid, dia lebih rindu untuk mendengar lantunan bacaan imam misalnya, ya, atau kalau dia di hotel dia cuma ngobrol-ngobrol, nggak ada kerjaan. Tapi kalau dia masjid, dia duduk di masjid kemudian dia baca Quran, maka kita tidak melarang. Silakan ya. Terlebih-lebih lagi dia ngapain saya jauh-jauh ke Arab Saudi kemudian sholatnya cuma di hotel, apa bedanya saya dengan di rumah? Ya, oleh karena kalau dia mau ke masjid jangan kita larang, silakan cuma dengan syarat tidak boleh dia berhias, tidak boleh dia mempercantik wajahnya, karena akan menimbulkan orang-orang melihat dia datang ke masjid dalam rangka beribadah, bukan untuk berhias. Maka tidak perlu dia pakai macam-macam di wajahnya, kemudian perona pipi, membuat indah pipinya, tidak perlu. Dia datang kemudian dia sholat, kemudian dia beribadah di masjid, kemudian balik. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Waalaikumsalam. Beliau mengatakan ada teman dia yang setiap udah ketemu di kantor ucap salam, ketemu di lift ucap salam lagi, ketemu di tangga ucap salam lagi. Nggak jadi masalah ya, tidak jadi masalah. Tapi kalau kelihatan orang tersebut misalnya nggak suka disalami terus,
Kita lihat kondisi dan situasi ya. Karena tidak semua orang kenal apa? Sunnah. Hukum asalnya seorang terpisah dari pohon ketemu lagi ucapkan salam. Karena itu doa. Itu doa. Salam itu kan doa. Semoga keselamatan bagimu. Semoga engkau diselamatkan dari berbagai macam kemaksiatan. Semoga engkau diselamatkan dari berbagai macam musibah. Semoga engkau diselamatkan tatkala di azab kubur, di dalam alam barzakh. Semoga engkau diselamatkan tatkala di hari akhirat. Ini salam adalah doa. Maka tidak mengapa seorang mengucapkan salam tatkala ketemu lift. Namun salam dengan hangat, salam dengan ramah, ya. Ada orang cuma salam tapi tidak dilihat wajahnya. Ini salam sombong namanya. Assalamualaikum. Dia hanya sekedar ingin menjalankan sunnah, tapi tidak ada raut wajah. Karena tujuan dari salam kata apa tadi kata Nabi? Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maka aku kabarkan kepada kalian suatu perkara yang jika kalian lakukan maka kalian akan saling mencintai.